Akhirnya kebijakannya, seruannya adalah seruan ke neraka. A'immata yad'una ilan nar, pemimpin-pemimpin yang menyeru pada neraka. Tuh. Maka perlu penyembuhan. Kalau dia sakit, omongannya juga omongan-omongan sakit, perilakunya juga perilaku sakit, ajaannya juga ajaan-ajaan untuk sakit. Itu surah 8 ayat 22 atau ayat 55. Dan kamu takut pada bencana yang mengarah tidak secara khusus pada orang-orang ahli maksiat. Sebab kalau sudah banjir datang kan nggak milih-milih loh. Oh iki wong sholat, oh iki wong sing ngaji nang anu itu. Nang biasa tau ojo-ojo kan yang ngono. Allah mau masih ngaji aja penyenengan mabrak ae. Ya. Tahu ya, tentang musibah la tujibanna apa itu? Coba dilihat nanti di ayat 55 atau ayat 22 surah Al-Anfal. Saya kacaunya ayatnya itu antara perintah untuk apa itu? Tadarruan wa khufyah dengan yang itu. Tapi antara 22 atau 55. Nanti cek sendiri. Lalu sifat. Jadi yang sudah mengubah kimia, fitrah itu. Jadi sistem kesetimbangannya kacau. Sistem kesetimbangannya kacau. Nah ini nanti semua, baik yang fisik, metafisik, itu yang tetap. Ya keadaannya damai. Tetap damai itu. Tetap samina wa atona. Samina wa atona. Tapi kalau yang dirusak, dikacau, maka terjadi anomali. Kekacauan. Sistem sekarang, iklim, cuaca yang kacau, ya, kita sudah sistem kimiawi ilahiyahnya banyak yang berubah. Akibat dirusak oleh terutama manusia itu sebagai pusatnya. Maka perlu penyembuhan pada manusia. Al-Quran dihadirkan sebagai sifat. Jadi kembali menetralisir untuk mengembalikan pada sistem kesetimbangan, mengembalikan pada sistem ketundukan penuh. Aslama. Sistem ketundukan itu adalah aslama. Islam. Wahuda. Untuk selanjutnya, setelah penyembuhan, berjalan supaya sesuai tetap dengan real, dengan petunjuk itu. Dengan petunjuk. Jadi kalau sudah sembuh, seharusnya kan ada perawatan dan pemeliharaan. Itu dengan Buddha. Karena itu terus-terusan minta ikhtinas. Dalam rangka perawatan, keberlanjutan, pemeliharaan lanjut. Tetap mengharapkan petunjuk dari Allah. Tetap didampingi Quran. Jangan sampai lepas dari Quran. Warahmah. Baru dari situlah keadaannya dirahmati. Hidup yang tenang, damai, penuh dengan rahmah, kedamaian, ketenteraman, keindahan, kenyamanan. Lil mukminin, untuk orang-orang yang beriman. Syaratnya itu memang ya beriman. Karena yang bisa menyerap dan mau menerima itu hanyalah orang-orang yang beriman. Maka manusia itu hendaknya beriman. Dalam surah An-Nahl ayat 89 dikatakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra." Nah, ini. Kalau tadi itu ada mauidhah, ada syifa, ada huda, ada rahmah. Nah, ini ditambahkan bukan hanya itu, juga Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai'. Di sini yang dimunculkan. Tibyanan likulli syai'. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Al-Quran akan menjadi pembuktian atas segala sesuatu, bayina, bukti nyata dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu mesti ada penjelasannya di Al-Quran. Penjelasannya di Al-Quran.
adanya penjelasan itu merupakan bukti nyata tentang kebenaran Al-Quran. Bahwa sesuatu itu memang Allah yang menciptakan. Sesuatu itu diciptakan dengan ilmu Allah, dengan hukum Allah. Dan dengan Al-Quran, segala sesuatu itu dijelaskan. Bukan segala sesuatu yang menjelaskan Al-Quran. Jangan dibalik. Pengetahuan manusia yang relatif untuk menjelaskan sesuatu yang luar biasa. Jangan dibalik seperti itu. Nanti Al-Quran yang disuruh dicocokkan dengan pikirannya. Padahal Al-Quran itu untuk menjelaskan pikiran kita. Pikiran itu pikiran menceng. Pikiranmu itu pikiran gak genah. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Ojo pikiran sing menyatakan iki ayat gak bener. Ini ayat rendah kalah dengan ayat konstitusi. Pikiranmu sing gendeng. Menurut penjelasan Al-Quran, pikiranmu itu sakit, menclek. Tidak diberi manusia itu ilmu kecuali sedikit. Ilmu sangat sedikit saja kok mau menjelaskan. Pikiran cupet kok mau menilai Al-Quran. Pikiranmu yang dinilai oleh Al-Quran. Nah, maka kita menginginkan penjelasan segala sesuatu, jalurnya adalah lewat Al-Quran. Ada mekanismenya nanti diterangkan. Bagaimana kita bisa memperoleh penjelasan sesuatu dari Al-Quran itu ada mekanismenya nanti. Wa busyra lil muslimin. Jadi orang yang Islam, orang yang tunduk patuh, itu pasti yang dirasakan itu adalah kebahagiaan. Nah, dalam busyra ini ada yang kosong ini. Ini simbol, ini simbol kelapangan hati nanti. Nanti kalau udah dijelaskan kelapangan hati. Masih keadaan kepepet hatinya lapang, itu enak. Keadaan nggak kepepet hatinya cupet, itu sumpah. Karena ternyata yang itu hina nafsi, kebahagiaan, kekayaan itu kekayaan jiwa. Sudahlah orang terpenuhi segalanya, hatinya cupet, tetap nggak enak. Tapi kalau hati lapang, keadaan apapun itu bisa nyaman menerima. Kenapa? Karena kullu syai'in halik. Segala sesuatu itu pasti binasa, nggak akan bertahan lama. Sudah mendapat masalah apa sih? Mendapat masalah apa? Nggak akan bertahan lama. Pada saatnya akan habis. Ada masa berlakunya. Segala sesuatu itu ada masa berlakunya. Tidak ada yang kekal. Kullu syai'in halik. Cuma biasanya manusia ngenteni kapan enteke rodok gak serantan. Iki kok wis pirang-pirang tahun masalahnya orang entek. Sering begitu. Itu sabarnya yang kurang aja. Yang membuat hatinya itu menjadi nggak lapang. Dulu sudah pernah saya terangkan. Jadi ada keadaan, ada tugas pokok. Kalau keadaan itu diterima dengan lapang apa adanya. Tapi kalau tugas pokok dikejar dengan segenap kekuatan potensi yang dikaruniakan. Nah, orang sering terbalik-balik. Sing keadaan dipikir akhirnya tambah mendelep. Sing tugas dilalekno. Tidak bekerja keras. Dia lebih bekerja keras terhadap ngerasakno masalah daripada melaksanakan tugas. Dan kalau sudah dilaksanakan, masalahnya itu bisa tertinggal, terabaikan. Dan pada saatnya akan cair. Bayi itu, lainnya supaya metunya gampang. Nek durung wayahe metu dipaksa-paksa itu mesti angel.
dan merusak fitrah alamiah dari perjalanan. Wah, akhirnya diseksa, didrep, diopo. Karena padahal memang belum waktunya. Ada penggambaran itu? Ketika dalam kepompong, ini kepala kubu-kubu itu sudah muncul. Terus ada yang sok berlaku sebagai pahlawan. Kasihan ya, kepalanya kejepit, nggak bisa keluar-keluar dia. Lalu dibuka kepompong itu, akhirnya dia keluar, nggak bisa terbang, mati. Karena dipaksa keluar sebelum waktunya. Padahal dia kecepit itu dia masih bertahan, gak apa-apa, nggak semua kecepit. Tapi butuh beberapa waktu lama membuat ototnya kuat. Dan begitu turun memang betul-betul terbelah, dia keluar sebagai kubu-kubu, dia sudah punya kekuatan untuk bertahan. Itu kadang-kadang salah mensikapi, menerapkan, memaknai sesuatu. Jadi kalau hati lapang itu enak. Dan ini mengisyaratkan siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah hatinya lapang dan mudah merasakan kebahagiaan. Karena dari Al-Quran itulah diperoleh kebahagiaan. Dengan Al-Quran kan akan membuat dekat dengan Allah. Siapa yang tidak bahagia ketika dekat dengan Allah? Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Sudah tadi diterangkan Al-Quran itu dari Allah. Dan ditegaskan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu likulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan adalah pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Allah yang menciptakan, yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu digunakan untuk menjelaskan segala sesuatu. Karena memang Allah itu maha mengetahui, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jadi mau kemana kita bersandar kecuali kepada Allah? Mau mengandalkan manusia, seberapa pengetahuan manusia? Allah yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Tapi banyak manusia yang meninggalkan Allah, tidak mau menerima pemahaman dari Allah, tidak mau menerima pengajaran dari Allah. Yang dicari adalah pengajaran dari yang selain Allah. Itu kesalahan manusia yang sering tidak disadari. Padahal belajar ke Allah nggak bayar. Ini surah An-Nisa ayat 126. Dan Allah juga menegaskan, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Dan sesungguhnya kami Allah telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar ilmu kami Allah. Jadi Al-Quran itu atas dasar ilmu Allah, sehingga pemahaman yang benar hanya apabila juga menggunakan ilmu Allah. Nah, persoalannya sekarang bagaimana supaya memperoleh penjelasan dengan ilmu Allah ini? Itu yang diperlukan, itu sikap dasar, itu prinsip yang harus diambil. Jadi tinggalkan yang lain. Jadi tidak berpaling dari Allah. Yang dipelajari adalah kitab Allah, kalam Allah. Yang ini diturunkan dengan ilmu Allah, maka memahaminya harus dengan ilmu Allah.
Faktanya tadi dikatakan banyak orang yang berpaling. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu. Tapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Sudah, tidak diakui oleh orang lain, yang penting diakui oleh Allah. Nggak ada gunanya diakui oleh orang lain, tapi Allah nggak mengakui. Lebih baik Allah mengakui, orang lain nggak ada yang mengakui. Karena sia-sia, nggak ada gunanya, batil semua pengakuan orang itu. Yang penting adalah pengakuan dari Allah. Allah menurunkan dengan ilmunya. Tidak diakui apa? Karena sering didapati penjelasannya berbeda. Loh, ilmu kayak ngono. Lah, penjelasan model tengah Allah kayak gini. Gak podo karo aku. Ya wis sak karepmu lah. Nah, terus ini direndah-rendahkan. Wis gak apa-apa. Apa? Yang penting dapat mengenal dan memahami Al-Quran itu berdasarkan ilmu Allah. Dan malaikat jadi saksi, dan cukuplah Allah yang mengakuinya. Kalau kita sudah belajar dengan pemahaman yang itu atas dasar ilmu Allah, orang lain nggak mengakui, membid'ahkan, menyesatkan, sakaremu sesat nggak apa-apa. Doakan, nyatakan, kutuk, silakan, sesatkan. Sepanjang yang sesatkan manusia-manusia, biarkan aja. Yang penting Allah mengakui. Itu pendirian harus seperti itu. Dan bukan hanya pendirian, ya memang itikadnya, amalnya, perilakunya itu harus seperti itu. Cukuplah Allah yang mengakui. Kalau mereka menolak, silakan. Kalau ini nggak masalah, nanti kalau sudah masuk huruf angka, sudah masuk huruf angka itu baru ada reaksi. Sesat itu, sakarmu sesat mau nggak apa-apa wis. Neraka gak apa-apa wis, nerakakno aku surga nek pepen dhewe gak apa-apa wis. Sapa ngerti kok ono surga cadangan apa-apa wis. Ya. Lan jen awakmu wis seneng surga, gawe keluargamu wis nggon-ngono dhewe wis aku gak koni ngae gak apa-apa aku tutut sanak, tutut kadang tutut tulurmu. Wis aku gak ndompleng sama awakmu. Wis nerakak-nerakakno gak apa-apa. Wis nerakakno menungso. Wis sesat-sesatno gak apa-apa wis. Awakmu sing bener. Manusia disuruh jadi hamba malah jadi roh, malah jadi hakim. Apa pada aku ingin jadi roh, aku ingin jadi hakim. Sehingga bodoh kalau awake sesat. Nah, sedangkan kita merasa cukup itu karena dikatakan, dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, Alkitab, Al-Quran kepadamu, sedang dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka? Oh, terus mencari yang lain-lain itu, kemana-mana itu. Apa nggak cukup bagi mereka itu Al-Quran? Katanya untuk mencari kebenaran, menemukan kebenaran. Allah sudah menciptakan segala sesuatu itu dengan kebenaran, memberikan penjelasan kebenaran. Alam yang fi, maka tidak cukup. Anzalna alaikal kitab. Kami menurunkan kepadamu Al-Quran, ke Alkitab itu. Tentu sikap kebanyakan manusia itu tidak cukup. Bahkan tidak diterima, ditinggalkan, diabaikan. Termasuk orang Islam sendiri akhirnya kan banyak yang gagap Al-Quran, nggak kenal Quran. Kadang-kadang mubaliknya juga ikut-ikut menjauhkan umat dari Al-Quran. Loh iya, kiainya itu loh, ikut-ikutan membuat umatnya itu supaya jauh dari Al-Quran. Buka aja di YouTube itu. Kan ada yang pengajian mengatakan,
supaya tidak mempelajari Al-Quran. Kalau belajar itu ya dari kitab-kitab itu. Nggak dilarang mempelajari kitab, tapi sumber pokok itu tetap harus tahu, harus dipelajari. Tapi kiainya malah mengatakan kalau kamu mempelajari Quran, mau mendapatkan madu Al-Quran, kenyataannya kamu nanti dapat racunnya Al-Quran. Wes, ya apa ya? Jadi Al-Quran mengandung racun. Katanya dikhawatirkan. Kalau kitab itu sudah disusun oleh ulama-ulama, kalau Al-Quran belum tegas penjelasannya. Yang dikhawatirkan kamu maunya mendapatkan madunya Al-Quran, ternyata yang kamu dapatkan racunnya Al-Quran. Ada yang ngomong begitu. Nah, ini kayak kiai yang mau menjauhkan umat dari Al-Quran. Akhirnya betul-betul gak kenal Al-Quran santrinya, karena kiainya ngomongnya seperti itu. Benar, kitab itu adalah penjelasan Al-Quran, diuraikan untuk menjelaskan Al-Quran. Tetapi seperti apapun yang tersusun pada kitab itu hanya sebagian sisi dari Al-Quran. Tidak mungkin kitab itu menjelaskan keseluruhan isi Al-Quran. Maka tetap tidak boleh lepas dari Al-Quran. Kalaupun dapat penjelasan itu, sebaiknya juga tetap dasarnya itu diketahui Al-Qurannya itu apa. Sebab kitab itu bisa salah, tapi Al-Quran itu jaminan Allah yang memelihara. Dan kami Allah menurunkan, dan kami Allah yang memelihara. Sudah jelas kebenarannya. Kitab seperti apapun ulamanya tetap bisa salah. Sebagian yang ada itu bagus dipelajari, bagus, tapi tetap. Dan dalam perkembangan zaman bisa jadi ada satu sisi ada bagian-bagian lain yang merupakan penyempurna, pelengkap dari penjelasan-penjelasan yang sudah ada. Karena itu dasarnya tetap harus diketahui. Dan jangan sekali-sekali dikatakan Al-Quran. Yang mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kebenaran pada kiai yang seperti itu, menjauhkan umatnya, justru dakwahnya membuat umatnya untuk jauh dari Al-Quran. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Atau saya yang bertanya? Di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran. Sudah jelas. Nah, maka yang penting kita adalah bagaimana kita menyerap, bagaimana kita supaya semuanya diberi rahmat dan pelajaran. Sarannya ini, benahi keimanan. Karena yang bisa mendapat rahmat dan mengambil pelajaran dan diberi pelajaran itu hanya orang-orang yang beriman aja. Ya, seperti apa kalau dasar imannya tidak ada, itu ya sia-sia. Dan nanti yang dibetulkan itu, dibenahi itu keimanan, tauhidnya. Banyak. Iya, silakan. Kita temui dalam Al-Quran perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk utlu dengan ikro. Ya. Itu mohon dijelaskan perbedaannya. Ya, ini saya tunda aja jawabannya ya, antara ikro dengan utlu. Dan ini nanti kalau sudah masuk ke kajian huruf angka, saya tidak akan sulit menjelaskan tanpa membedakan huruf angkanya. Sekarang ini masih belum masuk huruf angka. Jadi maaf ya, ditunda dulu pertanyaannya. Ya, ada perbedaan nanti antara ikro dengan huruf. Ya, dari hurufnya saja yang disukun kof dengan yang disukun ta, itu memang ada persamaan dan ada perbedaan. Dari itu aja sudah tampak arahnya kemana. Kenapa tak sukun, kenapa kof sukun. Nah, tapi ini kalau tidak penjelasan huruf angka kan sulit nanti. Sedangkan dasar huruf angkanya belum disampaikan, jadi saya tunda. Ada pertanyaan lain? Ya.
sering di Al-Quran itu kan yang diseru itu ya ayuhan nas, Ya. ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Berarti sebenarnya Al-Quran itu bukan spesifik kitab sucinya umat Islam. Ya. 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 Dia menyeluruh untuk semua manusia. Ya, termasuk jin. Ya. Sasaran pokok adalah manusia. Di antara manusia itu nanti akan terbelah, ada yang kufur, ada yang iman. Artinya kufur itu menutup. Jadi yang menutup itu namanya kufur, kafir. Kemudian yang mau menerima itu orang yang beriman. Karena itu dia serukan pada untuk manusia, semua manusia. Bahkan Al-Quran itu sebagai rahmatan lil alamin. Kalau sudah untuk manusia, pengaruhnya itu nanti sudah untuk semuanya. Ternyata juga bagi jin. Karena itu di dalam Al-Quran juga diterangkan sejumlah jin, penumpukan jin yang juga ikut mengimani Al-Quran. Bahwa ada kitab yang datang sesudah Musa, sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan ada penjelasan semacam itu. Tapi sasaran pokoknya manusia dan jin. Karena ya manusia ini yang memang penting untuk supaya tetap dalam keadaan fitrah. Yang fitrahnya sakit disembuhkan, yang sudah sembuh tetap lurus dalam petunjuk. Berarti kan dari mauidhah, terus yang menceng dari mauidhah butuh sifat, yang sudah proses penyembuhan dari sifat butuh tetap berjalan sesuai dengan sifat pokok fitrahnya sesuai dengan petunjuk. Yang ini yang dibutuhkan manusia. Kenapa? Karena manusia itu ya makhluk yang memang membutuhkan. Binatang nggak membutuhkan, malaikat nggak membutuhkan. Karena malaikat itu punya akal tapi nggak punya nafsu. Akal yang nggak kena pengaruh nafsu itu aman-aman saja. Nggak akan meceng, tetap menjaga kesetimbangan. Akal itu kalau nggak dipengaruhi nafsu. Nafsu itu memang nggak kenal aturan, semaunya sendiri. Tapi sungguh pun punya nafsu, nggak akan berlebihan. Binatang itu punyanya anak nafsu, nggak butuh Quran. Loh, tapi dia yang merusak semenang-menang, nggak ngerti aturan, nggak apa-apa, tetap nggak berlebih-lebihan. Misalnya butuh mangan, nyakoti apa itu tanduranmu, wetenge warak wis mandek wis. Gak kira nggawa karung disuwi penuh gawe sak wulan, gawe setahun, gak kira kaya ngono iku. Misalnya binatang itu membunuh. Tarung, wis tarung sak cukupe. Mari ngono mari ya wis. Ora kok dendam, kok keluargamu wis tak tekani siji-siji. Enggak akan seperti itu. Jadi walaupun binatang ini punya nafsu dan sifatnya nafsu ini merusak, tapi tetap tidak berlebih-lebihan. Sehingga binatang ini nggak butuh Quran, binatang ini. Tapi manusia ini yang punya nafsu dan punya akal, kerjasama nafsu dan akal ini. Akal dipengaruhi oleh nafsunya. Nafsu bekerja dengan akal yang sudah dirusak fitrahnya oleh nafsu. Akhirnya suka membuat rekayasa. Iki elek, tapi gawe cara supaya ketok api. Lek nafsu itu kan apa anane ya? Wis kewan kate njoko apa itu pangananmu itu terus kate direkayasa sing apa ketok api ngono kan enggak. Ya sapa anane kan? Apa anane? Kucing nyolong ya nyolong mari ngono mlayu ya wis. Enggak usah kok action ketoke kaya apa kucinge. Oh kaya apa mesam-mesem guyang-guyu dhisik. Enggak. Kula kate nyerang wis langsung nyerang. Ojok-ojok kok anu apa itu? Apa istilahnya lek wong Solo itu glendem Solo itu ya enggak ada kaya ngono iku glendem Solo enggak ada kaya ngono iku. Ketoke kaya apa
jaim manis muka tiba-tiba ngakali ya rade ngono. Tapi manusia yang terjadi proses kerja zaman nafsu dengan akal itu pandai berbuat seperti itu, dan itu nggak benar, maka perlu dituntut Quran. Kewan itu bagi barang misalnya, yes apa aneh. Tapi manusia kan pakai curang untuk awake dhewe ya apa supaya iso ketok luwih apik, lek wong liya ya apa iso kurang luwih elek. Kerjasama nafsu dan akal. Nah, itu yang butuh Quran. Nah, jin juga termasuk, maka jin juga perlu. Tapi jin itu kan hanya pemeran pembantu. Nah, jin itu pemeran pembantu. Tokoh utamanya, jagoannya kan manusia yang diserai amanah. Tapi banyak manusia yang menghinakan diri. Kerjasama dengan jin. Terus dia berada di bawah jin. Ada seperti itu. Ya. Itu dia telah mencampakkan kemuliaan yang sudah diberikan oleh Allah. Ya sudah sampai pada waktunya ya, nanti terlalu malam. Sampai sini aja dulu. Kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah a'lam bishawab. Insyaallah bagian muqaddimah masih akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.